Elemen masyarakat Minahasa Utara menaruh harapan besar atas rolling jabatan yang dilaksanakan pasangan JGKWL di lingkup Pemkab Minahasa Utara baru-baru ini. Dengan adanya kabinet minut hebat perubahan di segenap sektor khususnya, pembangunan dan ekonomi, menjadi andalan yang diharapkan masyarakat dari rolling ini. Untuk itu, Humas GMBI Wilter Sulut Nixon Rumimpuno, tegas mengingatkan agar supaya pejabat-pejabat yang baru dilantik ini dievaluasi kinerja setiap 6 bulan sekali. Jika hasilnya minim prestasi, baiknya pejabat yang bersangkutan dievaluasi ulang atau mundur dari jabatan. Dan kami sangat berharap sekali bahwa apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pemerintahan JGKWL itu harus dilakukan dan dilaksanakan oleh para pejabat yang sudah dilantik kemarin. Kan ini dengan ada masalah inflasi, baik itu dari internasional maupun nasional, yang bisa juga berdampak dengan Kabupaten Minahasa Utara. Jadi keinginan Bupati yang dalam hal ini, bijaknya atau kehebatannya para SKPD itu harus berjalan. Nah, mereka harus mampu untuk mengimbangi dengan apa yang menjadi program dan tujuan dari Bupati dan Wakil Bupati. Jangan-jangan sekarang sementara dilantik enak-enak, bagus-bagus, tidak ada pelaksanaan, malahan lebih terpuruk lagi. Jadi kalau dari kami itu LSM-BBI berharap bahwa yang sudah dilantik kemarin itu dia harus bekerja semaksimal mungkin. Dan dalam hal ini, nggak usah neko-neko lah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Berikan mereka kesempatan 6 bulan. Dan jika 6 bulan itu dia mereka tidak mampu melaksanakan tugas atau tidak ada perkembangan, malahan lebih buruk lagi, masih mendingan tanpa dipecat ataupun diganti lagi oleh Bupati, mereka itu harus mengundurkan diri. Tunjukkan sifat profesionalisme mereka dan kinerja mereka. Jangan setahu-tahunya nak mampu, tak babatahar di situ. Yang palingnya Anda harus ada evaluasi atau gimana? Ya. Dan itu harus evaluasi 6 bulan. Supaya bahwa pemerintahan JGKWL ini dia tidak mengangkat orang-orang yang salah. Justru orang-orang yang diangkat itu memang orang-orang yang tepat, kan seikubujuk fit dan segala-segala rupa. Jadi tidak ada alasan lagi mereka untuk tidak mampu bekerja atau tidak mampu mengimbangi apa yang menjadi tujuan dari Bupati dan Wakil Bupati. Pengamat sosial pemerintahan Taufik Tumbelaka menambahkan, amanat yang dipercayakan Bupati Jone Ganda seyogyanya mampu dijawab dengan kinerja dan prestasi oleh pejabat-pejabat yang baru dilantik. Dan sebagai komitmen atas kepercayaan Bupati Jone Ganda, pejabat-pejabat yang baru dilantik dibuatkan fakta integritas, dan pejabat yang sudah diangkat harus dievaluasi minimal di periode 6 bulan pertama. Apabila tidak mampu melaksanakan tugas, sebaiknya menyampaikan ke pimpinan, dalam hal ini Bupati, untuk mendapatkan kesempatan yang lain. Ya, rolling atau biasa di ilmu pemerintahan disebut rasionalisasi adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, normal, akan terjadi dimanapun. Nah, biasanya rolling itu atau rasionalisasi dilakukan terjadi setelah ada kajian. Kajian itu untuk menjawab kebutuhan organisasi. Pertanyaannya dan sekaligus tantangan tepatnya, apakah para pejabat yang sudah mendapat kepercayaan dan sudah mendapat amanah ini bisa melaksanakan dengan baik atau tidak? Karena ini menjadi tantangan. Pada saat kebutuhan organisasi itu diupayakan terpenuhi melalui rasionalisasi, pasti ada target. Nah, di situ kita akan lihat 6 bulan ke depan. Dan diharapkan Bapak Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekda itu melakukan fakta integritas, dan diharapkan yang mendapat kepercayaan saat ini tahu diri. Kalau dianggap kurang mumpuni, ya bicara langsung kepada pimpinan untuk mendapat kesempatan lain, dalam arti memberi juga kesempatan kepada pihak lain yang dianggap lebih pantas. Karena tujuan rasionalisasi sekali lagi memenuhi harapan kepala daerah atau wakil daerah, itu menjawab kebutuhan organisasi. Sejauh mana keyakinan Bung Taufik terhadap ekspektasi Bupati dari kabinet yang barusan dilantik untuk membawa perubahan ekonomi hingga 6 bulan ke depan? Ya, itu
kita harus menghormati hasil kajiannya. Nah, nanti tantangannya adalah mereka akan berhadapan dengan tahun depan sudah masuk aroma tahun politik. Sementara kita juga menghadapi masalah pandemi. Dan efeknya kita sudah tahu beberapa daerah ada gangguan cash flow, di mana kalau di APBD P dan B-nya itu terganggu. Nah, ini yang jadi masalah. Seberapa kuat dan seberapa mampu orang-orang ini. Walaupun kita harus memberi kepercayaan, tapi cukup tidak lewat dari 6 bulan. Setelah itu ada baiknya dievaluasi kembali. Dari Minahasa Utara, Haryadi melaporkan.